warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhtar Ramadan dengan nomor 0401138192424197. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf atau neuron. Pertama, sistem saraf, sel saraf. Terdapat sel saraf. Nah, sel saraf ini sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel-sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai ataupun berurutan antara reseptor dan efektor. Reseptor adalah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan. Nah, sel saraf ini memiliki struktur. Nah, struktur sel saraf ini, setiap struktur sel saraf ini meliputi setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit sendiri berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit itu pendek. Sel saraf pertama itu ada sel saraf sensori, kemudian sel saraf motor, dan sel saraf intermediate. Nah, fungsi sel saraf sensori adalah untuk menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu encephalon dan sumsum tulang belakang, ataupun medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi ataupun intermediate. Yang kedua adalah sel saraf motor. Fungsi sel saraf motor adalah mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang lain, yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motor berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek, berhubungan dengan akson dari saraf intermediate, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Yang ketiga ada sel saraf intermediate. Sel saraf intermediate disebut juga sel saraf asosiasi. Nah, sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori, atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Nah, sel saraf intermediate menerima impuls dari reseptor sensori ataupun sel saraf lainnya. Selanjutnya, terdapat mekanisme penghantaran impuls. Impuls dapat dihantarkan melalui beberapa cara. Nah, diantaranya melalui sel saraf dan sinapsis. Yang pertama itu penghantaran impuls melalui sel saraf. Penghantaran impuls baik yang berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Diperkirakan bahwa rangsangan ataupun stimulus pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik sesaat. Perubahan potensial ini terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Kecepatan perjalanan tergantung pada diameter akson ada atau tidaknya seluruh mielin. Bila impuls telah lewat, maka untuk sementara serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls. Kemudian penghantaran impuls melalui sinapsis. Titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain dinamakan sinapsis. Setiap terminal akson membengkak membentuk tonjolan sinapsis.
Di dalam sitoplasma, tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neurotransmitter yang disebut vesikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Neurotransmitter sendiri ada bermacam-macam, misalnya asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh, noradrenalin terdapat di sistem saraf simpatik, dan dopamin serta serotonin yang terdapat di otak. Asetilkolin kemudian berdifusi melalui celah sinapsis dan menempel pada reseptor yang terdapat pada membran postsinapsis. Penempelan asetilkolin pada reseptor menimbulkan impuls pada sel saraf berikutnya. Selanjutnya itu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak atau encephalon dan medula spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka diperlukan perlindungan. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapisan disebut meninges. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Ketiga lapisan membran meninges dari luar ke dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama itu durameter, merupakan selaput yang kuat dan bersatu dengan tengkorak. Yang kedua, arachnoid, disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Di dalamnya terdapat cairan cerebrospinalis, semacam cairan limfa yang mengisi sela-sela membran arachnoid. Fungsi selaput arachnoid adalah sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. Yang ketiga itu piameter. Lapisan ini penuh dengan pembuluh darah dan sangat dekat dengan permukaan otak. Lapisan ini berfungsi untuk memberi oksigen dan nutrisi serta mengangkut bahan sistem metabolisme. Otak dan medula spinalis mempunyai 3 materi esensial, yaitu badan sel, serabut saraf, dan sel-sel neuroglia. Nah, badan sel ini membentuk bagian materi kelabu, serabut saraf itu materi putih, dan neuroglia yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Nah, otak ini sendiri mempunyai 5 bagian utama, yaitu cerebrum, mesencephalon, cerebellum, medula oblongata. Cerebrum sendiri mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, intelijen, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Cerebrum ini merupakan sumber dari semua kegiatan gerakan sadar atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks. Pada bagian korteks cerebrum yang berwarna kelabu, terdapat bagian penerima rangsang ataupun area sensor yang terletak di sebelah rangsangan. Sebelah belakang area motor yang berfungsi mengatur gerakan sadar atau merespon rangsangan. Selain itu, terdapat area asosiasi yang menghubungkan area motor dan sensorik. Area ini berperan dalam proses belajar, menyimpan ingatan, membuat kesimpulan, dan belajar berbagai bahasa. Kemudian lanjut ke otak tengah, yaitu mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan pons faral. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas ataupun dorsal otak tengah merupakan lobus optikus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil dan juga merupakan pusat pendengaran. Yang ketiga itu otak kecil ataupun cerebellum. Cerebellum ini mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau bahaya, maka gerakan sadar yang normal ini
tidak mungkin dilaksanakan. Kemudian terdapat medula oblongata. Medula oblongata berfungsi menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Medula oblongata ini juga mempengaruhi pons, refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume dan kecepatan respirasi. Gerak alat pencernaan dan sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, medula oblongata juga mengatur gerak refleks yang lain seperti bersin, batuk, dan berkedip. Lanjut, yang terakhir itu terdapat medula spinalis. Pada penampang melintang medula spinalis tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada medula spinalis ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang dapat menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan menghantarkannya ke saraf motor. Pada bagian putih terdapat serabut saraf sel asosiasi. Kumpulan serabut saraf membentuk saraf ataupun urat saraf. Urat saraf yang membawa impuls ke otak merupakan saluran ascendant, dan yang membawa impuls yang berupa perintah dari otak merupakan saluran descendant. Kemudian lanjut, terdapat di sini sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar, ataupun sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Lanjut, saraf sadar disusun oleh saraf otak ataupun kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf medula spinalis, yaitu saraf-saraf yang keluar dari medula spinalis. Saraf otak sendiri ada 12 pasang, terdiri dari 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan sensori dan motorik. Otak dilihat dari bawah menunjukkan saraf kranial. Saraf otak dikhususkan untuk daerah kepala dan leher, kecuali nervus vagus yang melewati leher ke bawah sampai daerah toraks dan rongga perut. Nervus vagus sendiri membentuk bagian saraf otonom. Oleh karena daerah jangkauannya sangat luas, maka nervus vagus disebut saraf pengembara, sekaligus merupakan saraf otot yang paling penting. Saraf medula spinalis berjumlah 31 pasang saraf gabungan. Berdasarkan asalnya, medula spinalis dibedakan atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf kor. Beberapa urat saraf bersatu membentuk jaringan urat saraf yang disebut plexus. Ada 3 buah plexus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu plexus cervicalis, merupakan gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma. Kemudian ada plexus brachialis, yaitu untuk mempengaruhi bagian tangan, dan kemudian plexus umbrosakralis untuk mempengaruhi bagian pinggul dan kaki. Selanjutnya itu ada sistem saraf otonom. Saraf otonom sendiri disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari medula spinalis dan menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur yang masing-masing jalur membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion disebut urat saraf praganglion, dan yang berada pada ujung ganglion disebut urat saraf postganglion. Sistem saraf otonom dapat dibagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, perbedaan struktur antara saraf simpatik dan parasimpatik terdapat pada posisi ganglion.
Nah, saraf simpatik ini mempunyai ganglia yang terletak di sepanjang tulang belakang yang menempel pada sumsum tulang belakang sehingga mempunyai urat paraganglion pendek, sedangkan saraf parasimpatik mempunyai urat paraganglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantunya. Di sini bisa dilihat fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik itu selalu berlawanan. Sistem saraf parasimpatik terdiri dari keseluruhan nervus vagus bersama cabang-cabangnya ditambah dengan beberapa saraf otak lain dan saraf medula oblongata. Nah, di sini bisa dilihat sistem saraf parasimpatik itu untuk mengecilkan pupil, kemudian berlawanan dengan saraf simpatik itu untuk memperbesar pupil dan yang lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.